Nah, selamat siang teman-teman Rudal TPM. Rudal TPM sudah sampai di kolong ram barat dari JIS, teman-teman. Ini adalah jalur pedestrian dan Jalan Sunter Barat, Danau Sunter Barat, atau dulu sebelumnya merupakan Jalan Baru Ancol Selatan ya teman-teman. Kondisi dari jalur hijau dan jalur pedestriannya yang dulu sempat diakselerasi pada saat menjelang Piala Dunia U17 di JIS. Nah, ini butuh sentuhan yang terus-menerus teman-teman ya, terutama untuk perawatan dari jalur hijau dan jalur pembatas. Termasuk juga dari perawatan kebersihannya ya teman-teman. Ini di suasana kolong ram baratnya. Jadi pasca penetapan JIS sebagai home untuk laga Persija di Liga 1 2024-2025, tentu saja menjadi kabar baik yang diharapkan ya. Seperti halnya memang dari awal JIS dibangun untuk home Persija. Jadi after Stadion Lebak Bulus menjadi depo MRT ya teman-teman, tentu saja Jakarta Persija maksud saya tidak memiliki home base untuk penyelenggarakan liga, terutama di Jakarta yang menjadi home untuk Persija. Nah, setelah musafir di beberapa stadion, akhirnya Rudal TPM melihat di akhir pekan lalu Persija kembali ke Jakarta dan bermarkas di Jakarta International Stadium untuk penyelenggaraan laga home Liga 1 2024-2025. Artinya Jakpro sebagai pengelola dari JIS mendapat ya darah segar ya teman-teman. Ada arus kas masuk. Nah, ini menjadi tentu saja harapan Rudal TPM dengan adanya arus kas masuk ke pengelola Jakpro. Kawasan ini menjadi lebih tertata lagi karena tentu saja ada pendanaan untuk melakukan perawatan atau operasional terkait dengan Jakarta International Stadium, baik di sekitar area stadion utama, kemudian ada lapangan latih maupun juga di sekitar parkiran dan ruang terbuka hijaunya. Nah, JIS ini sudah terhubung dengan beberapa koridor ya teman-teman. Ada 3 koridor yang bis besarnya Transjakarta, yaitu ke Senen, kemudian ke Juanda, dan juga ada ke LRT Jakarta di Pegangsaan 2. Nah, ke depan diharapkan memang JIS terkoneksi lagi dengan kereta, yaitu KAI komuter di sebelah utara dari JIS yang sudah ada rel antara kota dan Tanjung Priok yang akselerasinya perlu ditingkatkan, terutama untuk pembangunan stasiun JIS, yaitu oleh PT KAI dan mungkin kerjasama juga dengan Pemprov DKI. Nah, ini kelihatannya dari 2022-2024 pembangunannya agak melambat ya teman-teman. Yang dikabarkan akan selesai 2024, sepertinya belum ada tanda-tanda untuk dioperasionalkan atau difungsikan stasiun JIS yang berada di sebelah utara. Nah, ini suasana di lokasi yang dulu awalnya akan dicanangkan sebagai ITF atau Intermediate Treatment Facility untuk pengelolaan sampah di Sunter ini teman-teman ya, yang diharapkan sebenarnya dicanangkan untuk ada semacam instalasi pengelolaan sampah, kemudian dijadikan sebagai energi listrik ya, yang sempat bekerjasama dengan sebuah perusahaan di Finlandia kalau tidak salah ya. Namun karena COVID akhirnya kerjasamanya batal begitu ya. Ada realokasi atau reorientasi dari mitra yang akan menjadi Pemprov DKI yang dari Finlandia tersebut. Akhirnya kalau tidak salah di era Pak PJ Gubernur dibatalkan untuk pembangunan ITF-nya dan kemungkinan dipakai untuk menjadi area parkir untuk support dari JIS ya teman-teman. Namun sayangnya sepertinya belum ada upaya penataan ya teman-teman, selain penutup sengnya dibuka. Yang ada hanya pintu masuk saja teman-teman, dan ini sering dipakai untuk area parkir bagi penyelenggara event-event yang dilakukan di JIS, baik konser maupun hal lain ya teman-teman. Jadi untuk keamanan, untuk parkir penyelenggara biasanya dipakai di sekitar ITF Sunter ini.
Nah, kita ingin melihat juga bagian lain di sisi utara dari JIS yang sepertinya butuh akselerasi ya. Yang paling penting adalah tentu saja koneksi dari transportasi massal KAI ya teman-teman, yang berada di stasiun JIS di sebelah utara. Nah, sejauh ini belum ada tanda-tanda nih teman-teman stasiun JIS akan dioperasionalkan. Padahal dari komitmen Pemprov DKI dan kalau tidak salah KAI akan beroperasi di tahun 2024. Barangkali banyak sumber daya KAI yang tersedot ke kereta cepat sepertinya. Jadi akhirnya upaya untuk hal-hal lain yang di luar kereta cepat sepertinya sumber daya dari KAI komuter salah satunya banyak terganggu ya, terutama mungkin pendanaan ya. Ini suasana di Jalan Sunter Permai Raya di sekitar pintu masuk barat ya teman-teman. Nah, ini penampakan kereta komuter dari kota menuju ke Tanjung Priok. Nah, seandainya stasiun KAI komuter JIS sudah beroperasi, tentu saja akan banyak mendongkrak ya akselerasi dari sekitar JIS karena interkoneksi dengan JIS semakin baik ya teman-teman. Di luar dari transportasi Transjakarta. Teman-teman ketahui bahwa JIS ini terbuka setiap hari teman-teman untuk berolahraga ya, terutama di sekitar Plaza dan di dalam di area Mejanin ya teman-teman, untuk berjogging ria. Namun area stadion utama atau lapangan utamanya tentu saja tidak dibuka ya. Nah teman-teman, rute sudah berada di jalur Presian di sebelah barat dari JIS teman-teman ya, yang berada di samping Jalan Sunter Permai Raya menuju ke arah selatan. Jalur Presian sudah lebar, sudah baik teman-teman ya, after revitalisasi di sekitar 2023 yang lalu. Nah, ini sepertinya awareness untuk mereka yang berkunjung ke laga Persija melawan tamu-tamunya ya teman-teman. Dan sudah berlangsung satu laga home. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, flare, smoke bomb, kembang api, obat terlarang, tongkat sejenis pipa besi dan payung, alkohol, korek api dan rokok, tidak membawa tas ransel ke dalam stadion, membuang sampah, dilarang membawa power bank, botol minuman dan tumbler, spanduk bertuliskan rasisme dan hujatan, dan dilarang membawa parfum botol. Wah, cukup banyak teman-teman rupanya ya. Bagi teman-teman yang supporter Persija, nah ini menjadi awareness bila mana teman-teman ingin datang ke laga home Persija di JIS ya teman-teman. Nah, coba kita ke arah selatan teman-teman di Jalan Sunter Permai Raya. Nah, yang kabar baiknya bila mana bulan Agustus dan September biasanya tanaman bougainville terlihat mekar ya, dan ini sudah terlihat di median jalan. Rudal TV mengharapkan tanaman-tanaman ini diekspansif ke arah Pelajaran Barat yang sempat terputus ya teman-teman. Jadi ini ditanam waktu menjelang Piala Dunia U17 tahun 2023 yang lalu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan tidak terhenti ya. Kalau Rudal TPM saya lihat melihat ke arah selatan ini terhenti di pintu menuju ke parkiran ya. Belum ada lanjutan ke arah selatannya. Nah, ini Plaza Selatan dari JIS mengarah ke parkir di dalam ya teman-teman untuk kendaraan. Nah, sampahnya masih banyak ya di jalur hijau. Nah, seperti ini. Belum terlihat terawat dengan baik ya teman-teman. Nah, ini butuh kehadiran pemerintah daerah yang incas di sekitar ini dengan PPSU-nya atau mungkin juga dengan petugas kehutanannya, dinas kehutanan atau dinas lingkungan hidup yang terkait juga dengan pengelolaan saluran air di sekitar kawasan ini. Nah, Rudal TPM sudah mengarah ke selatan dari Jalan Sunter Permai Raya yang berada di pintu masuk menuju parkiran JIS ya teman-teman. Nah, median jalannya masih seadanya, belum terkelola dengan baik.
Nah, ini akses yang dibangun di tahun-tahun setelah JIS dibangun ya teman-teman. Ada yang mengarah ke Danau Cincin teman-teman, untuk mengakses ke arah timur yang bisa terhubung juga nanti dengan tol Tanjung Priok ya teman-teman. Nah, ini suasananya, ada area sayur-sayuran di sebelah kanan. Nah, ini membuka akses baru yang cukup baik, terutama dari sisi selatan JIS teman-teman. Ini suasananya seperti ini ya. Sudah ada penerangan jalannya juga. Tinggal mungkin nanti jalur pedestriannya bisa atau jalur hijaunya ditata lebih baik ya teman-teman. Tidak liar atau seperti ini. Mudah-mudahan nanti 2024 ya Data berharap Pak Anies terpilih kembali sehingga bisa melanjutkan pembangunan di sisi selatan dari akses ke Danau Cincin atau ke Jalan Bisma kalau tidak salah ya, di sana di sebelah timur. Ini kondisinya yang masih ala kadarnya after pembangunan jalan akses ini. PJU-nya sudah terbangun, namun jalur pedestrian dan jalur hijaunya belum tertata. Ancol, Tanjung Priok, Sunter, Kelapa Gading ke kiri. Ini jalan Sunter Pemiraya teman-teman. Nah, ini ada 12 Tanjung Priok menuju ke Senen kalau tidak salah ya, ke arah Penjaringan. Nah, ini saya berada di halte Taman Jalan Danau Sunter Barat teman-teman, di sampingnya Rambaratis. Ada beberapa bus Transjakarta yang melewati area ini, ada Jak teman-teman, ada juga yang Transjakarta ukuran besar ya, 14A dan 14B, serta Penjaringan ya, serta ya 12 Penjaringan Tanjung Priok, ada 14 JIS Senen, 14A Juanda JIS teman-teman, serta 14B Tanjung Priok Senen. Yang lainnya adalah Jak, yaitu Mikrotrans Jaklingko. Suasana terkini tanggal 14 Agustus 2024 hari Rabu sekitar pukul 12. Suasana jalur pedestrian di Jalan Danau Sunter Barat atau Jalan Baru Ancol Selatan ya teman-teman. Di sampingnya dari kolong Rambaratis yang sekarang sudah menunjukkan ada sedikit perbaikan ya, terutama untuk perawatan dari jalur hijau dan jalur pembatas hijau. Mudah-mudahan berkelanjutan, terutama untuk area sebelah barat yang berada di sekitar halte Transjakarta JIS. Berikut juga, ya itu teman-teman, pelajar Rambaratis yang belum terkelola dengan baik, belum terlihat rapi dan eye-catching ya teman-teman. Termasuk juga kolam retensinya. Nah, ini ada sepertinya antrian dari parkir kendaraan yang mengunjungi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Agak jadi problem juga ya teman-teman, mengganggu sebagian dari hak pengguna jalan. Semoga menjadi masukan untuk PN Jakarta Utara ya, agar ada pembenahan atau menyiapkan kantong parkir bagi pengunjung pengadilan. Yang bila mana ada event di JIS tentu saja akan sangat mengganggu penggunaan jalan di kawasan ini. Di event-event sebelumnya juga masifnya UMKM yang berada di jalur pedestrian juga sangat mengganggu, dan terutama mobilitas dari pengunjung JIS, termasuk juga mengganggu kelancaran dari arus lalu lintas ya teman-teman. Nah, ini bagian barat di ujung dari Rambarat teman-teman ya, yang sempat terhenti penanaman dari pohon bougainville menjelang penyelenggaraan Piala Dunia U17. Jadi terhenti di area separuh dari Ram ya teman-teman, terutama yang mengarah ke Ram. Jadi bougainville-nya tidak tertanam lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa diselesaikan dengan baik dan tidak berlomba dengan tanaman liar dan tanaman merambat ya. Termasuk juga rumput yang meninggi yang tidak dirawat dengan baik akan menyebabkan mengganggu pemandangan dan kinerja dari tanaman hias lainnya seperti yang sudah dilihat di sektor jalur pedestriannya, yaitu bougainville. Masukan dari Uda TPM untuk segera dilakukan akselerasi, terutama untuk menyambut event-event yang lainnya di JIS. Salah satunya adalah home dari laga Persija di Liga 1 2024-2025.